Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Ridwan, Guru Seni Budaya SMA Muhammadiyah 1 Taman. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah dalam kondisi baik ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan hikmah positif dari ibadah puasa yang sedang kita jalankan, dan juga semoga dimudahkan dengan bertambah kuatnya iman kita, serta dijauhkan dari godaan es teh yang menawan. Sengaja. Oke, balik lagi ke topik pembahasan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi pameran, yaitu persiapan pameran seni rupa. Apa saja sih yang harus kita siapkan? Yuk langsung saja ke pembahasannya. Setelah menyusun perencanaan kegiatan, dan tentu saja waktu sudah mendekati pelaksanaan pameran, kegiatan yang harus dilakukan adalah mempersiapkan pameran. Persiapan tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, persiapan karya seni rupa untuk pameran. Yang kedua, pemilihan karya seni rupa. Yang ketiga, menyiapkan peralatan dan perlengkapan pameran seni rupa. Persiapan karya seni rupa untuk pameran. Pameran seni rupa merupakan pameran yang menyajikan berbagai macam karya seni rupa. Karya seni rupa dibagi menjadi 2 macam, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa seni lukis, seni cetak atau grafis, gambar ilustrasi, dekorasi, bentuk, dan sebagainya. Sementara itu, karya seni rupa 3 dimensi berupa seni patung, relief, seni kerajinan, dan barang-barang lainnya. Karya seni yang akan dipamerkan perlu dipersiapkan dengan alternatif sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja sesuai dengan salah satu persyaratan pameran. Yang kedua, siswa berkarya dan diinformasikan bahwa pada masa yang akan datang akan diadakan pameran. Dan yang ketiga, siswa dan guru menginventarisasi karya koleksi sekolah untuk dipamerkan. Panitia menunggu seluruh siswa mendaftarkan diri mengikuti pameran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi pada tahap pertama ini, intinya adalah semua siswa memulai proses berkaryanya untuk dipamerkan di masa yang akan datang. Tentu saja dengan memperhatikan syarat dan ketentuan karya yang diberlakukan oleh panitia. Semisal, berkarya sesuai dengan tema pameran. Yang kedua, menyesuaikan dan menerapkan ukuran karya yang ditentukan oleh pameran tersebut, dan lain sebagainya. Poin yang kedua adalah pemilihan karya seni rupa. Setelah seluruh karya terkumpul, selanjutnya dilakukan pemilihan karya yang akan dipamerkan. Proses pemilihan karya dapat dilakukan oleh guru dan siswa. Teknik pemilihan karya dapat dilakukan berdasarkan kualitas karya, jenis karya 2 dimensi atau 3 dimensi, ukuran, dan kriteria lain sesuai kebutuhan panitia pameran. Bahkan dalam pameran seni rupa di sekolah, guru bisa melakukan seleksi karya dengan mempertimbangkan proporsi perwakilan tiap kelas. Pada tahap ini ada sangkut pautnya dengan tahap pertama. Agar karya kalian masuk kriteria, maka berkaryalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan teknik yang akan kalian gunakan, tentunya juga harus estetik. Ini adalah poin plus, dan karya kalian kemungkinan besar akan lolos seleksi pada tahap ini. Poin yang ketiga, menyiapkan peralatan dan perlengkapan pameran seni rupa. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan sangat diperlukan dalam penataan karya seni rupa yang akan dipamerkan. Beberapa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pameran sebagai berikut. Yang pertama, ruang pameran. Ruangan yang dapat digunakan dalam kegiatan pameran seni rupa di sekolah bisa menggunakan aula atau ruang kelas. Penataan ruang dapat dilakukan dengan menggunakan meja, panel, dan kursi. Kedua, panel.
berfungsi untuk menempelkan karya dua dimensi seperti lukisan, gambar, dan sebagainya. Panel juga dapat digunakan sebagai penyekat ruangan. Yang ketiga ada lampu penerangan. Lampu ini digunakan untuk memperjelas karya yang dipamerkan. Lampu ini dipasang di setiap papan pamer atau panel. Pemasangan lampu dan pemilihan jenis lampu untuk memperjelas karya sehingga lampu dan penempatannya harus diatur dan dipilih sedemikian rupa agar tidak menyilaukan. Yang keempat ada meja. Digunakan untuk meja penerima tamu, dapat pula digunakan sebagai dasar penyimpanan karya tiga dimensional seperti patung atau barang kerajinan lainnya. Yang kelima ada sound system. Digunakan dalam acara pembukaan dan untuk mendengarkan musik instrumental berirama lembut selama pameran berlangsung, yang berfungsi untuk mendukung suasana pameran sehingga pengunjung merasa lebih nyaman ketika mengapresiasi karya yang dipamerkan. Yang keenam, poster atau brosur. Media ini digunakan untuk menginformasikan kegiatan pameran yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, sebelum pelaksanaan pameran dilakukan, poster dan brosur sudah digunakan sebagai media informasi. Yang ketujuh, buku tamu. Berisi nomor, nama, alamat, dan tanda tangan. Dapat digunakan untuk mengetahui jumlah orang yang mengunjungi pameran. Yang kedelapan, katalog. Berisi identitas seniman dan karya, serta kuratorial. Berfungsi sebagai penjelasan mengenai hal seniman dan karya seni yang dipamerkannya. Yang kesembilan, buku kesan dan pesan. Berisi tanggal, tanggapan pribadi pengunjung, identitas perlunya. Berguna sebagai masukan terhadap penyelenggara pameran dalam kegiatan pameran berikutnya. Pada tahap ini, kepanitiaan yang berperan penting adalah si perlengkapan dan si dekorasi. Karena dengan adanya keterampilan mereka, ruang pameran akan terlihat indah, tidak membosankan, dan membuat nyaman pengunjung. Maka dari itu, jangan menilai sebelah mata kepanitiaan tertentu, karena tidak ada acara yang sukses tanpa peran dan kerjasama antar panitia yang solid. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aslinya minggu ini agendanya adalah kuis ya, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Tapi saya pikir ulang untuk kuisnya di-keep dulu aja setelah materi pamerannya selesai. Oke, demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.